Ya, kembali lagi kita bersama Rakyat Jelata dengan bincang-bincang bersama para tokoh-tokoh. Ya, kali ini kita akan membahas sebuah persoalan tentang kepemilikan sertifikat hak milik atau yang disebut SHM, gitu. Cuman dalam hal ini SHM ini diperuntukkan untuk SHM SRS. Nah, saat ini kita sudah berada langsung di depan pakar kita, pakar hukum agraria juga, Bapak Agus. Selamat siang Bapak Agus. Selamat siang Mas. Iya, Bapak Agus, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang SHM SRS ya. Ya. Jadi kira-kira di kacamata Pak Agus sendiri, kekuatan hukumnya SHM SRS ini sejauh apa, Pak? Apakah sepadan dengan SHM pada umumnya atau bagaimana? Jadi begini, namanya sertifikat hak milik atas satuan rumah susun itu adalah tanda bukti hak atas satuan rumah susun itu. Jadi kalau seseorang mempunyai sertifikat hak milik atas satuan rumah susun atas unit yang ada, maka dia berhak atas unit yang ada itu. Jadi kita harus tahu dulu sebelumnya bahwa kalau kita mau membangun rumah susun, biar jelas ya, biar jelas, maka di situ kita itu harus punya tanah. Tanahnya apa? Bisa hak guna bangunan, bisa hak pakai, bisa hak milik. Hak milik. Nah, ya. Dalam kaitannya dengan tanah, seandainya itu kebanyakan kan developer kan HGB ya Pak. Yeah. Dia punya hak guna bangunan. Ketika dia punya hak guna bangunan, maka dia dapat mendirikan rumah susun tadi atau hak milik atas satuan rumah susun. Sebelumnya membawa nama, kita harus tahu dulu namanya rumah susun. Apa itu rumah susun? Bangunan gedung bertingkat yang mana bangunan tersebut dibangun dalam suatu lingkungan yang difungsikan memang secara rencana tata ruang itu adalah diperuntukkan untuk itu ya, untuk rumah susun itu. Dan di dalam kaitannya dengan pembangunan rumah susun itu nanti di dalamnya terbagi atas bagian-bagian yang dapat dimiliki secara pribadi dan terpisah. Nah, secara pribadi dan terpisah itu baik di dalamnya itu namanya itu satuan rumah susun, yang mana ketika seseorang mempunyai satuan rumah susun, maka itu mempunyai bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Jadi sebagai contoh, misalnya ini adalah rumah susun, kemudian kita punya yang bagian situ, maka hak kita yang secara pribadi itu adalah unit tadi yang pribadi, yang bukan unit tadi yang dapat saya miliki secara pribadi. Namun kepemilikan saya secara pribadi itu tidak bisa terlepas dengan hak bersama. Hak bersama itu meliputi apa saja? Hak bersama atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Bagian bersama itu apa? Bagian dari rumah susun untuk kepentingan bersama. Contohnya adalah tangga. Ya, itu kan bagian dari rumah bersama, susun, tetapi untuk kepentingan bersama. Yang kedua adalah tanah bersama. Makanya tanah tadi kalau itu menjadi awalnya tadi tanahnya hak guna bangunan, ya maka hak guna bangunan bersama. Gitu. Kemudian berikutnya ada yang namanya benda bersama. Namanya benda bersama itu adalah benda yang bukan bagian dari rumah susun tetapi berada di atas tanah bersama. Jadi misalnya kalau kita itu mempunyai namanya tanah tadi, kemudian bagian sini dibangun rumah susun, ya kan? Kemudian di sini untuk lapangan olahraga atau untuk lapangan olahraga atau untuk ada didirikan namanya kios-kios masjid gitu. Bukan, misalnya di masjid ya misalnya. Lah, maka ini karena tadi bukan bagian dari rumah susun tetapi berdiri di atas tanah
bersama, maka ini namanya benda bersama. Oke. Ya. Nah, benda bersama itu diperuntukkan untuk kepentingan bersama juga. Oke ya, bisa ya. Nah, jadi tadi sudah jelas ya. Tanah bersama, bagian bersama, dan benda bersama. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa besarnya hak kalau saya punya satuan rumah susun, hak kita terhadap bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama tadi. Hak kita sebesar nilai perbandingan proporsional. Jadi nilai perbandingan proporsionalnya itu mas, cara menghitungnya itu adalah nilai seluruh bangunan ini, gitu. Dibandingkan dengan berapa harga dari masing-masing unit itu. Paham ya? Jadi misalnya ini unitnya ada 100, ya 100 unit dengan tipe yang sama misalnya. Berarti satu unit berapa? Anunya, nilai perbandingan proporsionalnya. 1/100. Ya. Paham ya? Bisa dipahami ya? 1/100. Jadi artinya kalau di dalam NPP-nya di sertifikat itu ada NPP-nya 1/100, berarti hak saya atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama tadi, hak kita 1/100. Artinya apa? Kalau tanah bersama, bagian bersama, dan benda bersama tadi misalnya perlu adanya pembiayaan, contohnya anak sing rusak, kalau ada yang rusak maka kan perlu biaya, maka masing-masing berkewajiban membayar 1/100 dari seluruh biaya. Ya, itu semacam itu. Ya. Jadi kalau kita harus tahu dulu itu ya. Jadi ketika kita punya rumah, kita itu seseorang membangun rumah susun, kemudian nanti itu ada bagian-bagian bersama tadi, makanya cara membangunnya setelah dia mempunyai tanah dengan bukti sertifikat, dia juga harus mempunyai merencanakan pembangunan tadi dalam bentuk membuat pertelaan. Apa itu pertelaan? Pertelaan itu adalah keterangan mengenai gambar dan uraian mengenai mana yang dapat dimiliki secara pribadi, mana yang dapat dimiliki secara bersama. Makanya tadi ada bagian bersama, ada benda bersama, ada tanah bersama, mana yang dapat dimiliki secara pribadi dan terpisah. Semuanya diuraikan dalam bentuk gambar dan uraian sehingga tebal ini ya, itu namanya pertelaan. Nah, setelah adanya pertelaan tadi, maka nanti itu pada waktu proses pembangunan kan diperlukan izin mendirikan bangunan. Pada waktu izin mendirikan bangunan, pertelaan tersebut harus sudah ada gambar tadi, sudah ada. Baru nanti gambar bangunnya harus sesuai dengan izin mendirikan bangunan. Setelah mendirikan izin mendirikan bangunan sudah ada, dibangun. Nah, pembangunannya kan harus sesuai dengan IMB tadi. Nah, kalau itu sudah dibangun, bagaimana kalau sudah jadi semua? Kan perlu itu benar-benar sudah layak ditempati atau enggak? Makanya dulu ada yang namanya izin layak huni. Kalau sekarang namanya sertifikat layak fungsi. Nah, dengan adanya sertifikat layak fungsi tadi, maka dia sudah memenuhi syarat seperti itu. Nah, baru kemudian seperti tadi Mas ya, karena ada sertifikat atas tanah sudah ada, pertelaannya sudah ada, kemudian dibintangkan namanya akte pemisahan, ya kan? Dengan akte pemisahan tadi, kemudian sertifikat layak fungsi, maka diserahkanlah, didaftarkan ke kantor pertanahan untuk dapat diterbitkan sertifikat satuan rumah susun. Bukan sertifikat atas tanah ya, namanya sertifikat hak milik atas satuan rumah susun. Kalau tadi ada 100 unit, maka masing-masing unit tadi akan terbit sertifikat per unitnya tadi, per unit, namanya sertifikat hak milik atas satuan rumah susun. Dan jelas ya dari sini ya. Nah, dari sertifikat hak milik atas satuan rumah susun tadi, maka karena tadi pertama kali terbit ya, nanti kan bersamaan. Semua tadi terbit atas nama pengembang.
Jadi yang pertama kali mesti atas nama pengembang. Setelah terbit atas nama pengembang baru boleh dilakukan AJB, dijual boleh. AJB itu akte jual beli. Siap. Ya, bukan PPJB loh ya, beda. Akte jual beli. Dengan akte jual beli tadi, dengan akte yang dibuat oleh PPAT, ya jual belinya dengan akte PPAT, maka beralihlah hak itu kepada seluruh unit, pemilik, pembeli, gitu. Lah, kalau itu sudah pembeli, sudah oke, sudah membeli semua. Ini kan perlu pengelolaan, iya kan? Siap. Ada pengelolaan. Lalu bagaimana pengelolaannya? Maka diperlukan yang namanya perhimpunan pemilik dan penghuni rumah susun itu, makanya ada P3SRS. Gitu. Dengan adanya pengelolaan tadi, maka tadi kan anggotanya seluruh pemilik unit tuh, ya. Lalu bagaimana kalau tadi ternyata nggak laku semua? Ya berarti, tapi pemiliknya kan tetap ada yang belum laku, pengembang, iya toh. Berarti pengembang juga punya satu unit. Oh, dari 100 tadi? Iya kan, sudah laku semua. Kalau sudah laku semua kan, kalau misalnya taruhlah laku semua 100, pengembang punya hak atau enggak? Enggak dia sudah enggak punya. Karena apa? Dengan sudah laku semua, maka tadi kan orang itu kalau kita punya satu unit itu kan punya juga hak atas bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. Artinya apa? Artinya kalau sudah laku semua ya hak bersama dari para itu khusus untuk yang bagian bersama, benda bersama tadi, kecuali yang unit. Nah, artinya apa? Kalau yang unit itu siapapun yang menggunakan harus persetujuan pemiliknya. Tetapi kalau bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama hanya boleh persetujuan dari P3SRS tadi. Gitu Mas ya. Baik, lalu untuk SHM SRS ini terbit di atas atau di dalam HGB di atas HPL, Pak. Apakah itu juga sama kekuatan hukumnya? Artinya ketika HGB ini masa waktunya habis, apakah pengembang ini bisa berganti atau begini Mas ya, sebagaimana tadi saya katakan, dengan dijualnya tadi, pengembang sebenarnya sudah nggak punya hak. Final itu. Final. Karena apa? Karena pengelolaan berikutnya pada P3SRS, sehingga mengajukan perpanjangan, mengajukan pembaruan hak terhadap tanah bersama tadi yang habis itu ada pada P3SRS. Berarti SHM-nya ini tidak ada expirednya. Meskipun HGB selesai, makanya ada kewajiban untuk memperpanjang tadi. Gitu dia. Jangan sampai itu habis, segera diperpanjang. Kalau memang sudah obatnya habis, lalu dilakukan pembaruan hak. Kalau ada pembaruan ternyata ini kan sudah jalan nih. Nah, lalu diganti dengan pengembang yang baru. Ya enggak ada pengembang yang baru. P3SRS. Kalau ini terjadi bagaimana, Pak? Oh ya nggak benar, bertentangan dengan undang-undang rumah susun, undang-undang 1 tahun 2000, undang-undang nomor 20 tahun 2011. Meskipun pemerintah kota itu merestui atau sudah memberikan, karena itu namanya kalau HGB di atas tanah HPL ya, itu HPL-nya pemerintah kota. Ya seandainya loh ya, itu ya. Kalau umpamanya ya. Makanya kalau yang untuk HGB-nya itu kan HGB-nya pengembang tadi awalnya. Tapi karena sudah dijual unit-unitnya dan pemilik unit itu juga mempunyai tanah bersama tadi, artinya hak bersamanya itu menjadi hak bersamanya dari para pemilik unit. Makanya pemilik unit tadi diwakili oleh namanya Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun, namanya P3SRS tadi. Nah, ketika ini sudah ada lembaga yang menaungi mereka. Ketika ini P3SRS. Terus lalu mereka mau dieksekusi, mau diusir dari tempatnya. Kira-kira siapa ranah hukum apa begitu? Yang ngusir apa? Ya pengembang dan pemerintah kota. Seperti itu. Kalau pengembang sudah nggak punya hak. Dengan dijualnya tadi semua tadi itu adalah hak sepenuhnya dari pemilik unit yang diwakili oleh P3SRS tadi. Sehingga
apapun harus persetujuan itu. Makanya Pak, di dalam peraturan kita itu kalau itu memang untuk rumah susun harus mesti dikasih jaminan untuk dilakukan perpanjangan dan pembangunan. Itu Pak. Jika ini terjadi memang dipaksakan seperti itu, berarti ada unsur mafia tanah tentunya ini. Kalau saya tidak akan ngomong itu mafia tanah atau tidak, tapi yang jelas ada kesalahan, ada pelanggaran terhadap undang-undang. Kalau sampai hak dari pengembang tadi, hak dari P3, pemilik unit-unit tadi yang diwakili P3 SRS sampai diganti, itu melanggar Undang-Undang nomor 1 tahun Undang-Undang nomor 20 tahun 2011. Apa sanksinya Pak untuk pelanggaran itu? Ya, ya artinya apa? Siapa yang merasa dirugikan boleh melakukan gugatan. Kan artinya itu kan dirugikan warga. Siap. Boleh melakukan gugatan ke pengadilan. Baik. Kalau saya itu. Jadi sekali lagi pemirsa, ketika SHM SRS ini sudah terbit, pengembang sudah tidak bisa cawe-cawe. Iya, jadi kalau sudah dilakukan itu sudah memenang semuanya pada pemilik unit yang nantinya diwakili oleh P3 SRS. Gitu. Baik, terima kasih waktunya Pak Agus. Ya, sama-sama. Sehat selalu. Amin. Oke, sampai ketemu lagi di Raya Jelata untuk konten atau topik-topik yang lebih menarik nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.